Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu bersama dengan saya Jeffrey Chandra. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, lewat konten ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, dan kapanpun Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan konten ini. Tempat-tempat di mana saya tidak bisa jangkau, lewat konten ini kita boleh bertatapan meskipun secara online. Tapi saya percaya hadirat dan lawatan Tuhan tetap bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, bahkan dengan cara apapun. Nah Bapak Ibu Saudara, judul konten saya kali ini atau temanya kali ini adalah ketika kita diam, Tuhan itu tidak diam. Bapak Ibu Saudara, ada banyak waktu dalam hidup kita merasa seakan-akan Tuhan itu sedang berdiam diri, Tuhan itu sedang berpangku tangan, bahkan Tuhan itu seakan tidak peduli dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya di belakang kita Dia tidak pernah berhenti bekerja, berkarya untuk melengkapi dan menyempurnakan semua rancangannya atas hidup kita. Apa rancangan Tuhan atas hidup kita? Tentunya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangannya bagi kita damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengerti atau tidak mengerti, mungkin saat ini kita sedang tidak bisa memahami Tuhan, cara kerja Tuhan, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau di sepanjang umur hidup kami ini, kami boleh selalu menyaksikan karya-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun dalam hidup ini, karena kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu tetap mau percaya apapun dan bagaimanapun kondisinya. Bahkan di saat kami sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya, biarlah kami boleh tetap memegang kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu-waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dan beracara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari Amsal 18 ayat ke-10 sampai ke-14. Amsal 18, 10, 14. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Baik, Bapak Ibu Saudara, saya kutip sekali lagi Amsal 18 ayat ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke pantai, tepi lautan yang luas, maka kita akan sering kali menjumpai ada sebuah mercusuar di tepi lautan itu. Apa sebenarnya fungsi dari sebuah mercusuar? Mercusuar di tepi pantai itu sangat berguna dan sangat diperlukan, khususnya bagi kapal-kapal yang berada di lautan luas. Mari kita mencoba untuk membayangkan Bapak Ibu Saudara, seandainya diri kita berada di dalam sebuah kapal yang ada di laut lepas pada malam hari. Angin kencang menerpa, membuat laut menjadi begitu bergelora. Suara buih ombak yang bergelora itu pasti akan menciutkan hati kita, membuat kita merasa takut dan khawatir. Lalu kemana pengemudi kapal harus mengarahkan pandangannya? Ke langit?
Yang ada hanya gumpalan awan gelap. Bahkan mungkin petir yang menggelegar. Ke kapal lain, kalaupun ada kapal lain, keadaan kapal itu pun pasti sama. Ke laut, yang ada hanyalah ombak yang bergelora yang membuat semakin kita ketakutan, mengombang-ambingkan kapal yang pastinya sekali lagi menambah kekhawatiran dan ketakutan. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu yang tidak akan tergoncangkan oleh badai. Apa itu? Yaitu cahaya dari sinar yang dipancarkan sebuah mercusuar yang berfungsi memberitahukan letak pelabuhan yang aman. Dengan demikian, pengemudi kapal itu bisa melihat bahwa di sana ada pantai atau pelabuhan. Seakan-akan cahaya itu berkata, "Tetaplah arahkan pandangan kepadaku dan mendekatlah kepadaku." Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat ke-10 yang tadi kita baca mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan satu-satunya yang tidak tergoncangkan di tengah ambukan gelombang kehidupan yang ganas ini. Maka di saat goncangan hidup yang menghajar hari-hari kita, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengarahkan pandangan kita ke arah yang benar. Jangan memandang ke masa depan. Sebab saat goncangan hidup menghajar kita, itu akan membuat pandangan kita akan masa depan menjadi gelap pekat. Sehingga membuat kita akan menjadi semakin ketakutan dan putus asa. Jangan membandingkan diri dengan keadaan orang lain. Sebab setiap orang tidak ditaruh Tuhan dalam keadaan yang sama. Pada saat yang sama, tidak akan. Sehingga itu tidak membuat kita bertanya-tanya, mengapa keadaan saya seperti ini? Mengapa tidak seperti dia? Kemudian Bapak Ibu Saudara, jangan memandang kepada besarnya persoalan kita. Sebab itu akan membuat kita melihat Tuhan itu menjadi begitu kecil dibandingkan dengan persoalan kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, pandang kepada Tuhan yang besar, maka persoalan kita menjadi begitu kecil. Sehingga kita tidak menjadi panik dan mampu untuk menenangkan diri. Untuk memfokuskan pandangan kita ke satu arah, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kegelapan tengah menyelimuti hari-hari kita, ingatlah akan kebenaran ini. Tidak akan ada awan gelap yang bisa selamanya mencegah matahari untuk bersinar. Yehezkiel 1 ayat ke-28 katakan, seperti busur pelangi yang terlihat pada saat musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Itu sebabnya jangan pernah putus asa. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Berhentilah untuk komplain dan bersungut-sungut. Jangan mendua hati. Ikuti saja jalan Tuhan dengan setia. Maka kita akan melihat tuntunannya secara jelas dan mudah untuk mengikuti dan menggenapi seluruh rencananya atas hidup kita.
Bahkan di dalam Yesaya 58 ayat ke-8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Percayakan diri kita kepada pimpinan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan semakin mendekatlah kepada Tuhan, sebab hanya Dialah menara yang kuat bagi kita untuk berlindung dan bernaung. Dan sementara itu, Tuhan tahu betul apa yang harus Dia kerjakan bagi kita di dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Diperlukan sikap tinggal tenang dan berdiam diri. Kita dapat menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sebab sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya 30 ayat ke-15, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuatku tinggal tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun kita melihat itu sebagai sebuah kemustahilan, namun bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Itu sebabnya sekalipun tidak terlihat oleh mata kita hari ini, bagaimana cara Tuhan bekerja, sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Tetapi biarlah kita boleh tetap percaya dan tinggal tenang untuk melihat bagaimana Dia menyelesaikan semuanya sempurna bagi setiap kita. Mari yang percaya, sama-sama sekali lagi kita mau katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, menghadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam,
perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan, hadapi segala persoalan. Ku tenang hadapi persoalan. Hanya dekat-Mu Tuhan kami tenang, hanya dekat-Mu kami aman. Selamanya kami percaya, selamanya kami percaya. Bapa yang selalu dapat mengubah segala sesuatu, mampukan kami untuk dapat melihat sebagaimana Engkau melihat, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan kami alami dalam hidup ini, Engkau melihat jauh ke depan. Mampukan kami untuk menyadari bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan yang kami alami dalam hidup ini, pasti ada maksud yang baik di balik semuanya itu. Mampukan kami untuk percaya, segelap apapun hari-hari di hidup kami saat ini, pasti ada saatnya kami melihat terang kembali bersinar. Mampukan kami untuk percaya, sedahsyat apapun badai gelombang yang tengah menghantam hidup kami saat ini, badai itu pun pasti akan berlalu, dan akan ada pelangi yang indah setelah itu. Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berpangku tangan melihat pergumulan kami. Bahkan tangan kanan-Mu senantiasa menopang kami di saat kami sudah tidak mampu berdiri lagi. Itu janji-Mu Bapa. Mampukan kami untuk percaya, kalaupun seakan Engkau sedang berdiam diri, di belakang kami Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah sendiri. Ada Bapa yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.